Sungguh sulit dipercaya, ular pemakan telur dengan mulut kecil yang tampak biasa saja ini justru mencoba menelan telur ayam yang ukurannya beberapa kali lebih besar dari kepalanya. Yang lebih menakjubkan, ia akan menyerap isi telur di dalam tubuhnya, lalu memuntahkan kembali cangkang telur dalam keadaan utuh. Sejak memilih sudut gigitan, ular ini sudah menunjukkan kecerdasan bertahan hidupnya. Ia tidak pernah sengaja mencari bagian kecil telur, melainkan memilih sudut yang paling pas dengan posisi dan kestabilan telur untuk digigit. Hal ini karena di dalam mulutnya tidak ada lagi gigi tajam untuk berburu. Bagian dalam mulutnya halus dan lembut, tanpa struktur yang bisa menghambat proses menelan. Bagi ular ini, telur hanyalah paket nutrisi berbentuk bulat. Dari sisi manapun bisa dimakan selama memungkinkan. Yang membuatnya mampu melakukan tahap pertama ini adalah struktur rahangnya yang sangat fleksibel. Dibandingkan ular lain, ligamen rahangnya jauh lebih elastis. Rahang bawahnya tidak hanya bisa membuka ke atas dan bawah, tetapi juga melebar ke samping. Ditambah dengan elastisitas kulit dan ototnya, bukaan mulutnya bisa mencapai 5-6 kali lebar kepalanya. Seekor ular dengan kepala selebar 1 cm bahkan mampu menelan telur berdiameter 5 cm. Kemampuan ini hampir mustahil ditandingi ular lain dengan ukuran serupa. Saat menelan telur, ular ini akan melilitkan tubuhnya dengan erat. Banyak orang mengira ini hanya untuk menahan mangsa, padahal justru inilah kunci utama yang memungkinkannya menelan telur sebesar itu. Otot-otot tubuhnya menciptakan tekanan yang terkontrol, seperti alat penjepit alami. Telur yang licin tetap stabil sepanjang proses menelan, tidak bergeser atau tergelincir, dan selalu sejajar dengan mulut serta kerongkongan. Ini mencegah telur melukai saluran pencernaan atau tersangkut di dalamnya. Lebih penting lagi, lilitan tubuh ini menciptakan jalur dorongan yang membantu telur masuk lebih dalam. Ketika telur sudah sepenuhnya masuk ke dalam mulut, proses pengolahan yang sebenarnya pun dimulai. Langkah pertama, otot tubuh bagian tengah kembali melilit dan menahan telur dengan kuat, menjaga kestabilannya. Lalu dengan kontraksi otot yang perlahan dan teratur, telur didorong masuk ke kerongkongan. Ular ini tidak terburu-buru, ia terus menyesuaikan posisi kepala dan leher agar telur tetap lurus, dengan jalur kerongkongan mencegah tepi cangkang melukai bagian dalam. Saat telur mencapai bagian tengah kerongkongan, tepat di area tonjolan tulang pada tulang leher, proses berikutnya dimulai. Ia menghentikan dorongan, lalu mengunci posisi telur dengan tubuhnya. Otot leher kemudian berkontraksi secara ritmis, menggunakan tonjolan tulang tersebut untuk menekan dan memecahkan cangkang telur. Proses ini sangat presisi. Cangkang harus pecah agar cairan keluar, tetapi tidak boleh hancur menjadi serpihan tajam yang bisa melukai tubuhnya. Dengan kontrol otot yang sangat halus, cangkang hanya retak membentuk celah rapi, bukan pecahan berbahaya. Setelah cangkang retak, kontraksi otot bergelombang mendorong cairan telur masuk ke lambung. Pada saat yang sama, struktur khusus di dalam kerongkongan menahan sisa cangkang agar tidak ikut masuk ke sistem pencernaan. Setelah seluruh isi telur terserap, ular ini menggunakan gerakan otot berlawanan untuk memuntahkan kembali cangkang kosong yang sudah terlipat rapi. Bagi ular pemakan telur, sejak telur masuk ke mulutnya, setiap gerakan berlangsung sempurna tanpa kesalahan. Ini bukan kebetulan, melainkan hasil evolusi jutaan tahun yang tertanam dalam instingnya, memungkinkannya mengubah mangsa yang jauh lebih besar dari mulutnya menjadi sumber energi untuk bertahan hidup.